Selamat datang di Jam Trader. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing beberapa saham yang menurut analisa kita cukup menarik. Setelah sekian lama kita nggak sharing mengenai saham-saham yang menarik, tentunya karena beberapa faktor. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi sharing atau berbagi analisis terkait dengan beberapa saham yang menarik. Sebelum masuk pada sharingnya, bagi teman-teman yang belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu, serta bagi teman-teman agar selalu membaca disclaimer dalam deskripsi video ini. Oke, langsung saja masuk pada sharingnya. Yang pertama adalah saham Enzo ya. Saham Enzo ini cukup menarik menurut analisa kita. Bisa kita lihat ini ada beberapa pola konsolidasi yang cukup panjang dari bulan April. Enzo ini dari bulan April ada konsolidasi yang cukup panjang, ada beberapa volume yang cukup menonjol, ada satu ini ada di bulan September juga, sebelumnya juga ada beberapa volume yang ya masih menarik menurut kita, walaupun nggak besar ya, hanya ada satu volume yang besar di bulan Mei tanggal 12 tahun 2022. Nah, sekarang ini mulai ada sedikit provokasi lagi, sedikit gerakan yang provokatif untuk ya mungkin untuk ngusir penumpang ya, ngusir penumpang, tapi secara pola ini menarik ya. Apalagi upside-nya cukup lumayan ya. Mungkin targetnya kita di sini 74, area sini lah kita tandai biar lebih enak ya, tandainya kayak gini. Area sini area 79, area 75. Sekarang harga penutupan pada tanggal 30 September 2022 ini berada di support dan mungkin untuk bulan Oktober ini menjadi watchlist yang menarik. Ya, setidaknya untuk bulan Oktober ini ada pantauan-pantauan saham yang bisa kita pantau lah, karena marketnya juga kurang oke ya beberapa bulan ke belakang. Cuman ini Enzo menarik, di support harga 55 ya. Kalau kita tarik ke target berapa persen, dari 55 ke 74 saja sudah 33%. Menarik ya, tapi mungkin nggak sekarang, nggak nggak dalam waktu dekat, mungkin beberapa waktu ke depan, menunggu proses, nunggu waktu, karena ini masih dalam konsolidasi. Setidaknya untuk area buy-nya di area 55 sampai 50 ya. Mungkin kalau untuk Enzo ini ya cicil sedikit-sedikit saja, dan ya nggak bakal jauh dari 55, 50, 60 seperti itu. Tapi ketika break bisa nyampe 74 sampai 80. Ya mungkin sekitar area situ ya. Apalagi di sini ada gap yang cukup lumayan di harga 100-an. Itu mungkin nggak sekarang ya, masih lama, tapi karena ada kesempatan yang cukup, ya mungkin bisa sedikit ya, jangan banyak-banyak dulu nyicilnya. Untuk Enzo ini ya sedikit-sedikit saja, mungkin dari 100% cash atau yang 100% alokasi untuk swing kita ya. Ya cukup 5 sampai 10% dulu aja sebagai titip sendal. Ya, tentunya di area sini 55, 53, 55, 53. Ini masih tetap dipertahankan di area 55 ya, 55, 53, 55, 53 seperti itu. Ya mungkin apes-apesnya ya 50 lagi, tapi nggak mungkin kayaknya, berat untuk nyampe 50 lagi untuk Enzo ya.
cukup berat ya, karena memang konsolidasinya panjang nih, 1 2 3 4 hampir 6 bulan ya, konsolidasinya 6 bulan ya. Mungkin akhir tahun atau ya setidaknya awal tahun lah ini zoom menarik seperti itu, nunggu market oke lagi mungkin. Ini saham yang pertama. Saham yang berikutnya adalah ADCP. ADCP menarik ya, ADCP menarik, sedang ada akumulasi. Kita lihat, nah ada sedikit volume lagi, volumenya nggak terlalu spike ya, cuman menarik, nggak terlalu tinggi. Ini juga sama, tanggal 21 April, tanggal 13 September juga ada volume, tapi nggak, mungkin hanya retest saja. Gerakan provokatif saja mungkin buat numpang nurunin penumpang dulu mungkin ya, setidaknya ke 100 lagi mungkin bisa cukup memungkinkan, karena ini masih dalam range konsolidasi di area 70 80 70 80 seperti itu, area situ untuk akumulasi yang ya bisa dibilang ideal ya. Nah, area sini cukup menarik untuk akumulasi ya, ini masih dalam range konsolidasi, sudah hampir berapa, 1 2 3 hampir ada 5 bulanan ya, 5 bulan konsolidasi, tapi ini menarik. Kalau kita lihat dari segi PBV-nya juga menarik ya, menarik dengan tentunya dengan perbandingan ekuitasnya yang bisa dibilang ya, kalau dari segi asetnya lumayan juga, kecuali induknya ya. Kalau induknya Adi nggak tahu tuh, kayaknya utangnya makin banyak dan mau right issue ya, mungkin ini juga anaknya. Ya mudah-mudahan ini properti ya, sektor properti, mudah-mudahan juga ada sentimen dari situ. So far ini dari segi pola menarik, dan ya mungkin dari segi pola kalau turun lebih dari 70 mungkin pertimbangkan untuk ya bisa di cut dulu, nanti nunggu di area 60-an atau mungkin bisa nambah lagi seperti itu. Kalau teman-teman mau niatnya agak sedikit lama ya, mungkin relatif pengertian agak sedikit lama, tapi ya bisa dalam pengertian berbulan-bulan seperti itu, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Oke, ini saham yang pertama, targetnya sekitar 100-an, area sini 190 sampai 100 lah ya, nggak terlalu nggak terlalu tinggi lah targetnya, karena memang pergerakannya DCP ini lebih ke arah swing ya daripada scalping. Next, saham selanjutnya adalah BBSS. Ini saham menarik, sedang konsolidasi juga. Kita lihat ini konsolidasinya di sini ya. Nah, area sini konsolidasi minor juga di area sini nih konsolidasi minornya ya. So far ini masih dalam kotak konsolidasi dan cukup menarik. Kalau mau akumulasi, bisa akumulasi di area ya sekitar 62 sampai 55 atau 56 lah, 57 area situ. Dan paling ya mungkin risiko ke 50, nggak bakal jauh ke situ ya. Kalau kita lihat dari segi risk to rewardnya bisa lah, mudah-mudahan nyampe 73 sampai 90-an range area situ, dari harga 62 sekarang penutupan ya, lumayan lah 30%, 40% mungkin bisa nyampe lah. Sedangkan risknya dilihat dari segi penutupan harga 62 sekitar 20% ya kalau nyampe gocap lah ya, ataupun kita cut loss misalkan di 55, cut loss hanya 10%, jadi perbandingannya risk to rewardnya sekitar 1:2 ya, cukup menarik untuk BBSS.
Kuas juga menarik. Nih, saham selanjutnya adalah saham Kuas. Ini sedang konsolidasi sudah sejak hampir 7 bulan ya. Dari bulan Januari awal. Konsolidasinya cukup panjang. Ini menarik. Di sini ya konsolidasinya area 86 sampai area 70. Kita bisa juga ikut akumulasi sedikit aja, nggak harus all in. Sedikit mungkin 5% atau 10% dari dana kita. Tentunya dengan persentase dari dana yang dianggap kecil ya. Dana yang dianggap kecil misalkan modal 1 miliar misalkan, ya pakailah 10 juta, misalkan 5 juta, atau mungkin ya paling banter 20 juta dulu dari 1 miliar, atau mungkin 100 juta ya mungkin sekitar 1-2 juta dulu, 5 juta sampai 10 juta, seperti itu. Jangan terlalu agresif. Di Kuas ini ya, di konsolidasi nunggu lah. Ya targetnya terdekat ke 95 sampai 100 area sini. Ya kalau kita hitung risk to rewardnya ini hampir 20%-an lah ya. Ke bawahnya ini sekitar 10%, 10%, 11% lah, lumayan lah, sekitar 2/1. Ya, mungkin bisa exit cut loss dulu ketika harga tembus di bawah 70, tapi kayaknya ini konsolidasinya masih dipertahankan di area 70-an ya, 70 sampai area 80-an seperti itu. Targetnya ke 100. Target pertama dan target keduanya di sini 130 ya, sekitar area segitu. 30, 120 ini lanjutannya. Tapi ya kita lihat ke depan aja untuk Kuas ini pergerakannya seperti apa. Nunggu breakout, mungkin ada momentum tertentu, momentum saham-saham properti lain bergerak atau momen lainnya. Kita tunggu aja ke depan. So far Kuas ini menarik dari segi pola ya. Polanya konsolidasi di box consolidation. Kita lihat dari volumenya juga ya masih belum ada, masih ada ya kecil-kecil lah di tanggal 7 Juni 2022 sama di tanggal 25 Juli. So far masih belum ada volume yang oke, tapi kita tunggu pergerakan Kuas selanjutnya. So far masih menarik. Untuk Kuas ini kita jadikan watchlist. Oke, barangkali itu saja sharing saham kita untuk kali ini. Terima kasih.